penghasilan yang tetap itu harus tetap dilakukan. Jangan kayak mentang-mentang kita tahu ada desain online yang menghasilkan uang terus kita langsung keluar dari job kita, itu salah menurutku. Persentase meluangkan waktunya aja sih yang dibagi. Jadi aku membaginya ketiga Om. Jadi yang pertama, pekerjaannya udah terbukti menghasilkan uang itu 60% dari seluruh waktu kerja kita. 30% itu usaha yang sama cuma diferensiasi produk aja. Lalu yang 10% itu eksperimen yang jauh dari keduanya ini. Ternyata yang sering tak alamin itu yang 10% tuh kalau lagi marketnya lesu dan lain-lain, ini tuh bisa jadi pembeda dan bisa jadi yang menyelamatkan nanti. Yang perlu digarisbawahi, tidak boleh bekerja dengan cara yang lama, diterapkan pada cara yang sekarang karena dunia kan berubah. Jadi kita harus terus belajar itu. Terus belajar. Ini menarik nih, soalnya kenapa? Biasanya kan, ya itu orang kan FOMO kan, wah lagi rame semua pada kesana, takut gak kebagian kue gitu. Tapi di sisi lain, itu kan sudah proven gitu, wah beneran ini earningnya segini, wah begitu udah earning segini kan pada berbondong-bondong. Nah, dirimu malah melawan arah kan istilahnya gitu. Apa ya istilahnya itu gimana ya? Kayak kan bukannya malah justru itu kayak melawan prospek yang udah jelas-jelas, oh ini jelas-jelas menguntungkan, orang-orang udah pada kesana, cuan juga, lah ini malah melawan arah yang belum tentu itu juga cuan kayak gitu loh. Nah itu gimana cara merisetnya dan istilahnya mantep gitu loh bahwa pilihanku ini bener nih kayak gitu, dan kedepannya ternyata terbukti dan nah itu terbukti bener gak kayak gitu tuh? Ya sebenarnya nggak selalu terbukti sih ya, maksudnya nggak selalu mesti benar gitu, cuma ya kita tuh selalu melihat kapabilitas kita sih, misalnya kayak kalau sebenarnya juga nggak melulu melawan arus, misalnya kayak situsnya sama, tapi caranya yang berbeda. Misalnya kayak orang, bikin di Canva misalnya template sampai puluhan ribuan, main quantity lah ya. Quantity gitu. Kita kan nggak bisa. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya bikin template yang menurut kita itu ini orang itu mau pakai minimal gitu. Jadi gampang diedit gitu. Ada poin kita bikin list-list yang membedakan kita dengan kompetitor kan, dengan gitu. Cara kita sendiri gitu loh. Kalau kita main kayak, misalnya kayak contoh, orang bikin dulu waktu masuk Canva, orang bikin semua Instagram post, pasti itu top of mind-nya bikin Instagram post. Kita bikin apa ya? Bikin kartu nama coba. Jadi bikin yang lain gitu, cari point of view lain aja sih, nggak selalu mesti melawan. Bisa aja kita main di tempat yang sama, cuma dengan point of view yang berbeda aja gitu. Jadi anti mainstream lah ya, kayak gitu supaya ya. ada diferensiasi aja sih. Dan itu pun kayak itu tak repetisi kan Om, kayak tak repetisi pola-pola kayak gitu. Itu terbukti memang ibaratnya sebenarnya situs itu kan kadang situs itu orang yang main itu kontributor nganggap situs itu ya entah robot, entah perusahaan yang itu bukan orang, kadang-kadang lupa. Jadi anggapnya itu algoritma gitu. Padahal aku kan pernah kerja di itu kan Canva, pernah kerja di itu dalamnya orang-orang juga yang ngatur. Ya enggak, maksudnya ada quality QC-nya kan, pasti ada orang-orang art director, pasti ada creative director. Di semua perusahaan kreatif itu kan ada. Dan dia yang nge-set trend kan. Itu orang juga. Kalau kita jadi bikin karya yang kualitasnya oke, pasti nanti kita dinotis kok. Jadi jangan lupakan itu juga sih menurut kadang-kadang banyak aja padahal. Contoh aku pernah jadi super kreator. Super kreator itu di dulu Canva. Di Canva itu dulu kan 50 orang sedunia yang dipilih kan. Yang terpilih. Itu templateku cuma di bawah 1000. Yang paling sedikit di antara super kreator lainnya. Nggak tahu kalau itu, aku nggak riset semuanya. Tapi menurutku kan poinnya di situ kan ya sebenarnya mereka itu memang masih peduli kok dengan font bagus. Kalau misalnya kayak contoh deh minimalnya kayak di newsletter setiap situs itu kan dia namanya handpick atau namanya staff pick kalau di MyFont kan. Karena itu dipilih orang gitu loh. Jadi kita juga nggak boleh melupakan itu sih sebenarnya, kayak di belakangnya juga orang kreatif juga kok, orang yang punya tes bagus juga kok. Kalau kita bikin produk yang nggak mesti sih kita bikin menurut kita bagus terus nyantol gitu. Tapi kan kita mencoba dengan pola itu, kita pengennya bikin yang bagus terus. Nanti lama-lama kan orang itu kalau misalnya teori branding deh. Kalau satu kali melakukan itu bukan branding, itu coba namanya. Tapi nanti kalau kita
lama-lama bikin bagus dalam jangka waktu tertentu yang lama, itu udah menjadi emang style wongnya ngono. Itu kan melekat ya. Jadi kayak gitu juga kan. Jadi perlu konsistensi juga sih. Aku jadi relate nih. Jadi ingat pas waktu kamu melaunching font AeroKids ya. Di saat itu kan semuanya kan pada yang ini toh kaligrafi yang girly-girly ya, bonsi ya gitu. Kamu muncul dengan script bold ya kan, sing ala-ala logo gitu kan. Itu apa aja ya? AeroKids terus Fastball Cosmoball lah kayak gitu-gitu ya toh. Itu kan terus langsung like down itu ya toh. Yeah. Kayak gitu berarti polanya ya. Jadi kayak ya kebetulan kalau pas AeroKids itu referensiku dulu kayak kita kan aku suka sepak bola gitu, jadi suka olahraga gitu, terus lihat sih di Amerika itu apa sih, kan kita pasar terbesar pasti Amerika kan. Jadi lihat aja di sana itu yang olahraga yang paling populer kayak baseball gitu-gitu. Jadi kita sesuaiin aja stylenya. Sebenarnya idenya seperti itu ya, selain ide yang belum ada. Iya itu tadi. Karena kan itu juga pas lagi naik daunnya font-font wedding juga kan, font girly yang kayak gitu-gitu. Tapi malah ngambil sisi POV itu tadi ya. Oke. Jadi apa ya? Istilahnya kebaca gitu loh sekarang, ternyata polanya kayak gitu ya, supaya kita tuh nggak hanya fokus produksi quantity terus, tapi juga kita bisa bisa tampil beda dengan quality dengan cara yaitu tadi, maksudnya nggak ngikut arus ya mungkin ya gitu. Masya Allah. Terus kalau di 2025 ini sendiri gimana? Ada mungkin insight-insight lagi nggak yang bisa di-share? Mungkin materi yang kemarin disampaikan itu pas itu. Kalau kemarin kan ngisi tentang itu dikasih tema sebenarnya berat banget. Menurutku kayak cara bertahan. Ya aku nggak tahu juga. Bertahan itu kan versi orang beda-beda. Cuma setelah dikasih tema itu ya coba aku pikirin terus. Apa loh yang paling mungkin bisa direplikasi, kalau metode apa yang paling, kalau berkarya kan pasti orang beda-beda. Jadi aku di materi yang kemarin tuh mencoba cari yang ini bisa point of view-nya bisa diterapkan oleh semua orang. Jadi kemarin aku share itu tentang cara bertahan itu minimal itu, kalau dulu bahasa kitanya tuh keran tau, saya keran rezeki gitu. Kalau bahasaku ya itu punya 3 cakar sih, kayak apa. Yang pertama itu penghasilan yang tetap itu harus tetap dilakukan. Jangan kayak mentang-mentang kita tahu ada desain online yang menghasilkan uang terus kita langsung keluar dari job kita, itu salah menurutku kan. Jadi masih harus dipertahankan, cuma ininya persentase meluangkan waktunya aja sih yang dibagi. Jadi aku membaginya ke 3 Jadi yang pertama, pekerjaannya udah terbukti menghasilkan uang itu 60% dari seluruh waktu kerja kita. 60%. Terus yang kedua itu 30% itu untuk misalnya ini kita kerja jaga bikin warung misalnya kayak warung kelontong ya. Kita 30% itu usaha yang sama, cuma diferensiasi produk aja. Misalnya sekalian jualan gas gitu. Jadi kayak melengkapi, jadi pelengkap dari pekerjaan utama ini. Yang ketiga ini namanya yang 10%. Kan ini tadi 60 30, yang 10% tuh eksperimen yang jauh dari keduanya ini. Karena ini menurutku tak namain couple scotch sih. Jadi kayak mungkin kayak darurat, kayak kita nggak tahu, misalnya kayak case-nya di aku deh. Case-nya di aku kayak dulu font kan ada Wajak Sara, aku juga udah bikin sendiri type koloni dulu kan. Terus kita yang 10%-nya ini, yang visual koloni ini kan yang paling baru. Kita coba aja yang jauh, ini kan font, kita jauh bikin ini. Ternyata yang sering tak alamin itu yang 10% tuh kalau lagi marketnya lesu dan lain-lain, ini tuh bisa jadi pembeda dan bisa jadi yang menyelamatkan nanti. Oh gitu. Kan sekarang misalnya keren. Visual yang jadi 60 kan. Kita ada satu lagi bikin yang mirip visual, cuma nama style desainnya tak bedain gitu. Terus yang ini yang 10% sekarang tab koloni tak hidupin lagi kan, bikin situ sendiri gitu. Yang belum tahu ini berhasil atau enggak, tapi yang intinya kita ya 10% sebenarnya invest antara invest waktu atau invest, bisa jadi kalau udah punya studio invest uang sih buat ngeluangin waktu cari sesuatu eksperimen yang belum pernah dibikin atau potensi, ini ada potensi naik nih, kita main di situ.
Jadi ada ini apa business development-nya lah ibaratnya. Kalau ini kan kita studio development atau R&D-nya lah ya gitu. Jadi tetap ada yang apa nggak dinyana-nyana ternyata malah justru itu yang menyelamatkan itu tadi ya. Oh keren-keren misalnya kayak mungkin kalau boleh ini kayak apa nambahin kayak misalnya Om Aryo dulu. Om Aryo kan di slab gitu. Bikin lighter hand itu kan namanya juga tahap eksperimen kan? Mungkin ya aku nggak tahu awalnya tahap eksperimen aja. Ternyata sekarang nggak tahu nih sekarang berapa. benar. Ya gitu sih. Aku sebenarnya melihat pola dari teman-teman juga sih kayak gimana tuh cara orang itu. Oh dia kayak Om Aryo misalnya aku dulu lihat. Oh dia punya studio. Dia tuh tak lihat-lihat. Oh diferensiasi itu sebenarnya kayak gitu sih. Kan dari situ-situ aja sih. Ya sama baca buku dikit-dikit. Gitu. Oke. Iya. Wah masya Allah keren. Iya, apa namanya di beberapa teman kreator tuh juga ada ini nyambung dengan beberapa teman kreator tuh juga ada yang ngelakuin ini sekarang gitu. Jadi kemarin mungkin udah jenuh dengan digital item segala macam, malah sekarang ada yang fokus coba live TikTok kayak gitu, referalan kayak gitu malah. Wah menarik ini. Gitu. Dilalah kemarin juga ada teman yang nawarin mau bikin studio untuk live TikTok referral. Digital marketing, internet marketing itulah kan aku nggak terlalu mudeng toh. Ya udah butuhnya berapa kira-kira gimana caranya dia presentasi dan wah cocok ini kayaknya ya gitu-gitu ya. Iya. Yang penting itu sih, yang penting terbuka sama opportunity aja. Jadi nggak denial. Kadang kan kita kalau jauh dari kita kebanyakan ya kalau yang aku sering temuin itu kayak wah itu nggak aku banget, itu jauh dari apa yang aku kerjain sekarang. Tapi kalau menurutku juga jangan ditolak dulu sih, coba dulu aja. Siapa tahu kan nggak tahu juga. Toh misalnya kayak aku font juga awalnya nyoba kan, semuanya kan berawal dari nyoba. Benar. Nggak tahu hasilnya itu. Kalau gagal mah biasa ya. Iya. Nah terus apa namanya kedepannya ada planning gimana nih Karol dari Visual Calling? Oh sorry sebelum sampai ke situ kemarin kalau nggak salah bikin font Arab juga ya. Itu apakah salah satu trik yang 10% itu tadi dari font misalkan. Ini kita ngomongin font, ada yang font yang mainstream, mungkin yang ini tapi ada yang 10% Arab itu. Gimana itu? Oh iya, kalau itu sebenarnya kan pengembangan, jadi font masternya yang apa ya? Yang, sudah ada. Yang alfabet itu udah ada terus. Sama ini temanku Hasto ini dikembangin juga Rusia, terus kepikiran juga sih nambahin apa lagi ya, nambahin yang belum pernah kita lakuin aja sih. Iya. Arab kayaknya masuk sih Arab, terus tak coba. Aku tanya sih sama yang bisa bikin kan, aku kan nggak bisa. Aku tanya sama Samsi, Mas bantuin di sini bisa nggak? Mas oh bisa terus ya udah. Tapi ya nggak ada, kalau sekarang itu tahap font itu belum ada niat pengen jualan yang tenanan gitu, yang beneran gitu, belum sih, masih tahap cari ya senang-senang gitu, eksperimen yang misalnya kayak bikin font Arab. Ya nggak mikir nanti dibeli apa enggak sih, gitu. Bikin font yang menurut kita bagus aja, cari bikin portofolio lebih tepatnya siapa tahu nyantolnya. Dan beneran ada, sebenarnya udah ada sih, kayak padahal kita kan ibaratnya belum nge-ads atau apapun itu kan, ya udah ada sih, entah datangnya dari mana itu, yang email suruh misalnya kayak custom font gitu, itu udah mulai ada sih, kayak suruh join marketplace, tapi belum sih gitu. Emang belum mau aja. Justru memang kalau font yang masih banyak font yang jarang, yang multilingual, yang benar-benar sampai fontnya tuh berbeda ya. Itu kan kalau di bandara-bandara signage itu kan malah sering dipakai ya kayak gitu ya. Ada bahasa Inggris, mungkin Cina, Jepang, Korea, Arab gitu. Nah, kalau Arab juga sebenarnya kalau nyambung itu penggunaannya sangat luas loh. Maksudnya kayak selain native speakernya kan, misalnya kayak di Jawa sendiri ada Arab Background kan. Di beberapa daerah yang pernah kena budaya Islam itu pasti ada tulisan, nggak tahu pastinya, tapi beberapa ada tulisan Arab yang dibacanya tapi pakai bahasa daerah gitu loh. Jadi itu pun bisa mengakomodasi sebenarnya. Jadi luas sih sebenarnya. Apalagi Indonesia, anggap aja nama gitu kan bisa ditulisin Arab semua kan. Sebenarnya di sini juga kalau orang mikir bikin font Arab, marketnya Arab, belum tentu kan. Kan Indonesia juga besar market Arab. Iya juga ya. Itu berapa lama tuh bikin font Arab tuh? 3 minggu sih. 3 minggu? Lah bukannya kalau font Arab tuh banyak banget ligaturnya tuh?
Ternyata nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Nggak segitunya sih. Oh gitu. Oh. Tapi untuk detailnya tanya Mas Samsi. Aku nggak teknisnya nggak begitu paham sih. Cuma nentuin style aja dulu. Oke, Masya Allah. Oke, terus ada materi apa lagi Liv yang di-share pas waktu terakhir meetup tuh selain itu tadi yang persentase itu tadi mungkin apa ya strategi-strategi yang bisa dilakukan tim-tim lainnya untuk apa ya memetakan marketplace dan lain sebagainya. Apa ya? Kalau aku sih di sini masih itu sih masih sama. Aku sebenarnya kalau metode yang pasti itu antara nggak tahu atau nggak sadar atau apa itu nggak tahu lah. Ibaratnya aku nggak punya metode khusus. Jadi tapi ya seperti yang tadi aja. Kalau aku pernah mengutip kata-katanya adalah dari buku itu dia bilangnya kalau bahasa Indonesianya itu lihat seperti orang melihat tapi dan temukan apa yang belum orang temukan. Bahasa Inggrisnya sih see what people see, find what people don't. Jadi itu menurutku itu ngena banget sih kalau dan itu sangat berlaku di industri kita gitu. Keren. Jadi orang mungkin kebanyakan sama-sama ngelihat tapi nggak bisa menemukan apa kandungan di balik itu ya. Kayak ya sama aja sih, kayak misalnya sih aku ngibaratinnya kayak orang bisa loh kayak aku Om Aryo atau siapa pergi ke tempat yang sama itu tapi point of view-nya pasti berbeda. Menurutku itu unik sih menurutku dan sebenarnya kita nggak perlu kok minta pendapat ini bagus atau enggak. Kalau kita udah punya pengalaman yang cukup ya maksudnya kayak, ini masuk atau enggak toh. Kalau menurutku punya dengan keyakinan sendiri itu bisa membentuk style itu tadi. Jadi kayak menurut itu aja sih menurutku yang paling penting, punya karakter sih Om, lebih ke punya karakter. Kayak ya itu cari yang orang lain tuh sebenarnya udah lihat kali tapi orang belum bisa memaknai itu tuh apa gitu. Kayak, misalnya kayak sesimpel aku pernah Om bikin template di Canva itu iseng aja sih. Aku lagi mau ngirim paket. Itu penerapanku dengan dengan metode yang keseharian itu tadi itu. Kirim paket terus lihat itu loh label fragile. Kok gitu-gitu aja itu ya? Enggak sih, lihat itu aja, lihat tuh fragile. Coba deh ngetes aja di Canva cari ada nggak ini label fragile. Belum ada Om. Oh alah ya. Jadi yang kayak gitu sih yang aku bisa sering lakuin kayak coba aja, tes aja. Lihat ini terus. Di sini udah ada belum toh? Oh belum. Ya udah aku yang bikin gitu. Lebih ke kayak gitu aja sih kalau aku. Ya itu mungkin susah sih, emang susah karena itu momentum ya. Cuma kalau dilatih menurutku melatih kepekaan tadi ya. Jadi nanti terbiasa gitu loh kayak empatinya kita. Melatih kayak kebiasaan aja kayak kesini lihat. Dulu itu kayaknya sebenarnya itu nyambung juga pada masa-masa aku belum punya duit itu loh. Itu tak terapin. Jadi dulu misalnya internet kan mahal. Aku nggak punya uang buat beli kuota misalnya gitu. Aku apa-apa harus ke warnet gitu loh. Download referensi di warnet, ngupload di warnet gitu kan. Yang warnet itu kan dulu sekali klik 2.000 kan. Itu paling aku bayar 3.000 karena emang ke situ udah tahu buka situs ini terus ngupload udah. Karena kalau dulu kan file misalnya kayak file Photoshop 100 MB kan. Kalau kita yang pakai internet smartphone itu kan lama banget kan maksudnya. Itu bisa seharian kan. Sedangkan kalau warnet kan cepat. Nah, gara-gara keterbatasan itu, aku punya habit kemanapun aku pergi, brosur tak ambil Om. Brosur, misalnya ke ATM kan ada brosur, ke minimarket, minimal itu dulu tak anggap sebagai color palette. Kalau aku ngarang color palette sendiri, belum tentu bagus. Misalnya aku ke Bank BNI, ketemu orange sama Tosca gitu, udah jadi bagus kan Om. Jadi kayak gitu-gitu tak kumpulin saking banyaknya. Itu kebiasaan membentuk aku mengamati itu. Jadi kayak apa yang ada di jalan tak ambil. Jadi kayak aku cari referensiku ya itu. Jadi aku nggak perlu keluar dalam tanda kutip ngirit sebenarnya. Oh alah. Jadi kan dari situ kita udah kebiasaan. Jadi merespon apa yang ada sebenarnya. Yaitu balik lagi ke yang tadi aku bilang, aku nggak pernah cari referensi di kreatif market itu memang betul. Karena emang aku carinya yang karena dulunya memang ternyata kalau tak pikir-pikir lagi, emang sebelum ada akses untuk koneksi internet Behance dan kawan-kawan itu, aku emang terbiasa ambilin brosur tak lihat ini bagus atau enggak gitu. Siap. Berarti nasihat ini juga bisa berlaku buat
para newbie, newcomer, yang beginner, yang mereka kalau udah, wah aku kalau main phone sekarang masih laku nggak nih, nah, gitu-gitu ya. Iya kan, point of view-nya ini ya kayak gitu Point ya. of view-nya menurutku masih bisa sih. Karena kalau bicara soal phone ya, menurutku terlepas dari nanti dibikin AI atau apapun itu, kalau phone-nya sendiri tuh menurutku nggak bakal mati sih. Karena apalagi komunikasi visual yang paling mendekati sempurna ketika menyampaikan pesan selain font, selain huruf kan, kan nggak ada. Jadi sampai nanti bertemu datangnya alien terus udah nggak menggunakan komunikasi, udah pakai kata lagi, baru itu font, majalah gitu, teks itu nggak berlaku. Selama itu berlaku, selama itu juga font dibutuhin kan. Jadi menurutku yang kayak gitu-gitu itu ya memang bisa aja digantiin teknologi. Cuma kan semakin maju orang itu semakin suka ketidaksempurnaan. Misal ini kita balik lagi ke tahun 2014. Dulu tuh kan font-font tahun sebelum itu font-font perfect kan, font sans serif, Helvetica, bla bla bla. Di tahun Creative Market itu hadir, Creative Market itu datang dalam tanda kutip dengan font rusak, font yang rough, font yang imperfect, hand drawn gitu-gitu. Nah ya kayak gitu sih menurutku. Jadi semakin settle manusia itu semakin suka sesuatu yang sederhana sebenarnya, kayak yang tidak sempurna, kayak yang misalnya lah kayak rumah dulu bagus gini, terus tiba-tiba datang tren gak usah dicat. Oh iya, industrial. Biarin lumutan kayak di Bali, biarin lumutan. Jadi kan sebenarnya manusia itu pasti mencari sesuatu yang belum dimiliki kan. Jadi menurutku mau AI ataupun itu ya pasti ada efeknya di industri ini. Cuma ketika kita menggunakan empati, terus belajar dari pengetahuan itu, menurutku ada sih pasti masih punya tempat lah ibaratnya orang kreatif ini di internet atau di bidang. Iya. Tapi kalau misalkan orang-orang yang baru nyemplung kan biasanya dia ngikut arus dulu lah, yang udah jelas terbukti lakunya, daripada nyoba bikin sesuatu yang baru tapi ternyata ntar udah bikin susah-susah belum nggak laku lagi, padahal ya ibaratnya kan masih kurang jam terbang. Nah kalau kayak gitu gimana tuh? Ya memang harus kalau gitu. Kalau masih baru memang nggak boleh tiba-tiba langsung eksperimen langsung, kayak gitu ya. Jadi kayak gitu sih menurutku. Karena ibaratnya kalau di estetika pun untuk menentukan estetika ini bagus atau nggak boleh tanya sama semua orang awam tuh. Misalnya kayak kita tanya desain ini bagus atau enggak. Yang paling valid menjawab itu ya orang yang paling tahu desain kan Om. Iya. Jadi kalau kita nggak tahu memang ya harus cari tahu gitu. Misalnya kayak desain ini orang bilang semua orang nggak tahu desain ini ada 100 bilang desain ini jelek. Tapi ketika ada satu ibaratnya profesor desain atau orang yang udah main desain dianggap sebagai orang yang panutan atau oke lah dengan pengalaman tinggi bilang ini bagus. Ini 100 orang yang bilang ini menurutku tapi ini ya ini nggak berlaku. Walaupun ketika ini dihadapkan pada pasar mungkin yang 100 ini yang benar. Cuma kalau secara teori atau secara keilmuan tetap satu ini yang benar. Kan benar sama laku beda. Wih, keren ya. Bener sama laku tuh beda ya. Itu mungkin bisa diapresiasikan di point of view lain juga. Iya. Tapi iya sih. Tapi nah, gimana kalau ada pernyataan kayak gini? Ngapain bagus-bagus kalau sepi? Mending yang biasa-biasa tapi laku keras. Nah, itu gimana, Dek? Dari POV-mu? Kalau aku lagi-lagi mungkin faktor karena aku pernah ini bukan sok-sokan atau gimana, tapi gara-gara aku pernah sekolah di kafe gitu menurutku ada tanggung jawab lain, kayak ngapain aku udah capek-capek kuliah cuma bikin produk yang ibaratnya so-so lah ya. Kayak nggak apa-apa jelek yang penting laku. Kalau aku menurutku ya nggak bisa dong, aku nggak punya kebanggaan kalau kita itu diajarin itu lebih ke bikin itu yang bikin sendiri dan punya loh kebanggaan tentang ini fontnya gini. Jadi bisa cerita lah, ada ibaratnya nggak cuma cari uang tapi cari legacy juga kan. Dulu pernah bikin ini. Misalnya kayak biar diceritain bukan hanya font laku tapi juga bagus gitu. Tapi pernah nggak? Ya mesti pernah sih Nek, menurutku. Ada yang bikinnya sepenuh hati yang keren banget, bagus banget, tapi ada yang mungkin biasa aja tapi malah lebih laku yang biasa aja. Nah itu gimana tuh? Sering itu. Sering. Dan ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga ya. Baik lagi kayak kita juga harus memberi ruang juga sih, nggak melulu soal idealisme terus bagus-bagusan doang, tapi di sisi lain
memenuhi budaya konsumerisme ini juga perlu gitu loh Iya untuk sih. makan dan cari uang kan. Jadi balance aja sih. Balance. Kadang-kadang ada yang kayak gini, kadang-kadang kayak gini. Ya tadi ini 3 konsep ini. Oke. Ini mungkin yang 60% tuh ya diniatin cari uang aja yang Iya. dalam tanda kutip bikinnya nggak terlalu sepenuh hati aja. Yang sepenuh hati kita masih punya kamar sendiri di yang 10% ini tadi. Jadi tetap kita bagi. Nggak ya idealisme mentok itu ya menurutku salah juga sih. Oh gitu ya. Siap. Terus mungkin pertanyaan mendekati akhir nih. Kira-kira setelah semua perjalanan mulai dari nukang tadi ya sebagai pengrajin sampai di titik ini masih punya bayangan, harapan, gambaran atau goals apa yang mungkin belum tercapai, kedepannya seperti apa kayak gitu? Oke. Kalau goals-nya sih sekarang untuk di karir ini kayaknya nggak begitu muluk-muluk lagi ya. Maksudnya udah nggak terlalu kayak dulu pengen bikin studio gede dan lain-lain. Enggak sih, lebih ke ya udah bikin desain kalau sekarang kerjanya, tapi lebih ke faktor lain, misalnya kayak contoh aku pengen bikin sesuatu misalnya kayak ya termasuk kayak sharing-sharing gini. Kalau aku sih pengen nge-share aja ke semua orang gitu apa yang aku tahu, pengennya di nantinya itu lebih ke situ ya, lebih ke berbaginya itu sih. Berbaginya ya. Siap. Nah, kayak kepikiran sih sempat ini iseng-iseng kepikiran bikin apa ya? Bikin perpus misalnya tadi. Oh, yang perpus tadi ya. Perpus misalnya kayak isinya buku desain misalnya gitu aja sih, kayak lebih ke situ. Walau hal lainnya ya belum kepikiran kali ya, atau kesempatannya belum terlihat. Ya balik lagi karena ini masih AI ini belum belum kelihatan ujungnya itu sampai mana, kita juga belum bisa menentukan sih langkah apa yang bisa kita lakukan di dunia desain ini. Benar. Tapi kalau sejauh ini ya itu aja sih, lebih ke pengen sharing lebih tentang apa yang tak ketahui. Siap. Oke, terus mungkin ada pesan-pesan terakhir mungkin ke teman-teman yang nonton, kira-kira istilahnya untuk terus bisa semangat berkarya di tengah mungkin marketplace yang kayak gini, dengan mungkin tadi ya menerapkan tips-tips tadi atau gimana lah gitu, supaya mereka tuh terus berkarya tapi nggak melupakan quality dan lain sebagainya kayak gitu. Pesan-pesan lah apalah gitu. Sebenarnya menurutku yang paling penting itu yaitu sih tetap berkarya itu paling penting, karena kita pun mungkin bisa sampai ada titik ini bukan karena dulu mikir, bukan karena dulu riset kan. Pasti awalnya dimulai dari berkarya itu, melakukan membuat entah ilustrasi, entah font, entah desain. Jalani dulu gitu ya. Jalani dulu aja. Okay. Nanti kesempatan itu datang ya di waktu yang kita nggak tahu kan. Tapi juga tidak mesti harus bekerja dengan cara yang perlu digarisbawahi, tidak boleh bekerja dengan cara yang lama diterapkan pada cara yang sekarang, karena dunia kan berubah. Jadi kita harus terus belajar terus belajar, terus berkembang. Terus misalnya dulu bikin pakai cara A, terus sekarang mau direplikasi untuk sukses kembali dengan cara A, itu jelas nggak bisa. Oh gitu ya. Ya kan? Iya benar. Jadi harus cara adaptif lama kunci lama tidak membuka pintu yang baru kan. Oke, benar. Jadi ketika pintunya berbeda harus dibuka dengan kunci yang berbeda juga. Jadi harus, menurutku selain berkarya ya harus tetap belajar. Belajar ya. Tetap evolve, tetap lihat tren, dan paling penting itu tanya sama orang yang lebih kompeten menurutku. Aku sendiri kalau misalnya kayak tadi bikin bahasa Arab, karena aku nggak tahu ya aku tanya sama orang. Atau kalau punya budget itu atau punya rezeki lebih, ya sekalian misalnya les kayak. Oh iya malah ya. Les atau ya sekolah atau ambil kursus buat meningkatkan kapabilitas kita, baik di desain dan di luar desain, skill-skill intrapersonal misalnya komunikasi dengan buat meningkatkan value kita. Oh berarti sempat gitu beli-beli juga e-course atau belajar sendiri, ningkatin skill gitu juga nggak? Kalau e-course itu Domestika aku pernah beli Domestika, beberapa Udemy gitu? Udemy enggak sih, sama misalnya kayak pernah kayak kita satu studio itu anggarin budget buat datengin guru bahasa Inggris les selama 3 bulan gitu-gitu. Iya. Jadi kan itu menurutku juga bagian dari berkembang, nggak melulu di desain. Iya. Oh. Itu aja sih.
Masya Allah, Alhamdulillah dapat banyak banget insight-insight dari Mas Alif Pandu sampai sejam kita ngobrol tuh nggak kerasa ya. Ini luar biasa banget. Memang nggak kaleng-kaleng sih ya. Memang dari dulu tuh beliau tuh tipikal ya pemikir juga lah ya. Maksudnya mempunyai insight-insight yang nggak orang kebanyakan tuh punya. Ternyata prinsipnya kayak gitu. Orang-orang banyak ngelihatnya tapi hanya orang tertentu yang bisa menemukan keunikan value-nya atau apa segala macam yang justru itu tuh bisa jadi pegangan kita, terutama dalam mendesain, berkarya dan lain sebagainya gitu, sehingga kita nggak hanya sekedar FOMO doang, nggak sekedar ikut-ikutan doang, tapi juga punya prinsip, punya idealisme yang bisa dipertanggungjawabkan dan juga bisa terus bertahan dan bahkan terus berkembang di era marketplace di 2025 yang katanya susah, struggle dan lain sebagainya. Jadi kuncinya di situ, teman-teman. Siap, makasih banget Alif atas semua insight-insightnya dan lain sebagainya. Semoga lancar, berkembang dan terus goals-nya ke depannya bikin perpustakaan dan lain sebagainya bisa tercapai gitu. Amin, amin, amin. Siap, oke. Terima Oke, kasih. siap. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di edisi podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.